Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman. Shalom, selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh mempergunakan teori ekonomi perihal mengikuti Kristus. Sebab tidak ada ukuran yang dapat mengukur tentang kebahagiaan orang-orang di dalam Kristus. Sebab tidak ada hal yang setara dengan Kristus di dunia ini. Apa yang boleh kita dengarkan hari ini bukanlah suatu teologi sukses, bahwa ketika aku sudah mengikut Kristus, aku telah meninggalkan semua kekayaanku, maka Tuhan akan limpahkan 100 kali lipat. Tentu apa yang kita terima sebagaimana janji Allah, janji Kristus yang dinyatakan dalam nats ini adalah tentang betapa berharganya yang akan kita terima karena kita menjadi pengikut yang setia. Tidak mudah untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ketika Kristus berkata bahwa bukti seseorang disebut sebagai muridnya adalah menyangkal diri dan memikul salibnya. Hal-hal apakah yang dapat kita lihat dalam cara seseorang atau tindakan seseorang yang menyangkal dirinya? Tentu kita akan mendapatkannya sebagaimana dikatakan dalam Matius 19 ayat 29 ini, yakni yang karena namanya meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara-saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Hal ini adalah sesuatu hal yang sulit. Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan anak-anak saudara-saudaraku, rumah bapakku dan ibuku? Tetapi baru kita menyadari satu hal, bahkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya ketika ia menikah dengan seorang perempuan. Apakah ketika kita mengikut Kristus, kita tidak akan melakukan hal yang lebih baik? Tentu ketika kita hidup di dalam Kristus bukan berarti kita telah terlepas dari mereka. Tidak, tetapi kita memiliki prioritas dan orientasi yang lebih dipertegas dan diperjelas sebagai seorang yang mengikut Kristus. Hamba-hamba Allah melakukan hal ini, dan murid-murid Yesus telah menyatakan itu. Mereka telah jauh berjalan meninggalkan saudara-saudara mereka, mengabarkan firman pagi, siang, dan malam. Dan ada orang yang telah memberikan kekayaannya untuk mewujudkan misi Allah dalam setiap pekabaran Injil itu. Dan kita melihat dari setiap murid-murid Yesus, hanya satu orang yang tidak mati martir karena ia mati dalam usianya yang sudah tua. Mereka yang lainnya mati secara martir. Artinya mengikut Kristus memiliki tanggung jawab yang besar, dan setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi. Dan kita tahu bahwa ketika kita memilih Kristus, maka kita tahu hal apa yang harus kita korbankan. Sebenarnya kita tidak mengorbankan mereka, kita sedang memperjuangkan hidup keselamatan itu di dalam pekabaran Injil ini, sebab kita akan bersama-sama di dalam kekekalan nantinya. Jika dari keluarga saudara telah ada yang meninggalkan saudara, saudara harus mengerti hal ini. Jika saudara mengasihi mereka, tidak perlu saudara pergi ke kuburan, menangis-nangis meratapi, atau memberikan persembahan sesajen di sana. Jika benar-benar saudara mengasihi mereka,
Maka kasihilah Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap pengertianmu. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab jika saudara mengasihi mereka, saudara harus menyusul mereka ke surga dan bertemu dan bertatap muka, dan kita akan bersuka cita pada kekekalan nantinya. Dan itulah yang dijanjikan Yesus Kristus kepada pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kita tidak memberikan segala sesuatunya untuk sesuatu hal yang tidak berarti, tetapi kita memberikan segala sesuatunya kepada Sang Pemilik segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Terpuji Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau telah menyatakan bahwa hal-hal yang kami akan terima beratus-ratus kali lipat dan kehidupan yang kekal adalah janji yang telah Engkau janjikan kepada kami. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami senantiasa menyangkal diri kami dan memikul salib kami. Tuhanlah yang memampukan kami menjalani hidup ini. Bagimu-lah pujian dan hormat untuk selama-lamanya. Terimalah Tuhan doa kami ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.